Pengalaman sih karo kanca tahu lewat terus kayak dilempar benda ngono Mas. Emang ono kejadian Mas, kene iki pernah ono wong iku metik bambu prek. Iku pernah kecelakaan Mas, ninggal di tempat. Dulu pas saya pulang dari rumah temen ya, lewat situ jam 11-an lah kalau nggak salah. Tuh saya lewat, tuh ada bau-bau kembang. Setelah itu motor saya mati dan ada sosok hitam besar lewat. Setelah itu lewat nyala lagi Mas. Pengalaman saya ketika saya lagi duduk nongkrong sama temen, itu saya melihat ada sosok hitam besar. Kemudian saya dekati, saya ajak ngobrol. Pertama dia itu ngelawan, saya ucap assalamualaikum, masih juga ngelawan. Dan akhirnya saya ajak ngobrol, kenapa kamu ngelawan? Dia bilang karena dia itu tidak mau diganggu. Padahal saya niatnya cuma mau nongkrong di situ. Selamat malam, bolo-bolo saya di rumah. Malam hari ini kita akan mencoba mencari informasi mengenai makhluk-makhluk yang berada di sekitar sini. Kebetulan saya dan tim sedang berada di daerah Wonogiri untuk tempatnya dirahasiakan. Nanti teman-teman biar penasaran jangan di skip, tetap tonton terus. Pada pagi hari ini nih, tepatnya jam berapa nih Mas? Ya jam 2 ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi. Saya di sini didampingi teman-teman di sini untuk mencoba menelaah, mencari penerawang. Oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung ke bawah. Jadi di bawah tuh nanti ada jembatan. Yuk, come on. Jadi gini Mas Maron, jadi di tempat ini tuh ada laporan banyak sekali gangguan-gangguan yang nggak mengenakan lah ya. Itu banyak sekali, entah itu penampakan, entah itu gangguan berupa fisik, dan itu bau-bau dan kayak gitu. Dan tentunya mengganggu aktivitas warga. Jadi warga itu pada takut untuk lewat daerah sini, padahal ini jalan penghubung antar RT antar desa kayak gitu. Ini masih jauh Mas? Tepatnya di sebelah sini Mas. Oke. Ini bagus ya. Ini buat tempat apa Mas? Ini emang sengaja sih biar memberikan kesan kayak, oh ini loh, ini tempat kita, tempat manusia, jadi jangan pada takut. Secara simbolik orang-orang di sini tuh mengajarkan kita untuk seperti itu. Sementara masih belum ada yang berani Mas untuk berhenti di sini. Itu makanya tim memutuskan untuk mendatangi tempat berikut. Akhirnya kita sampailah di sini untuk mencoba menelisik sebenarnya ada apa di daerah sini gitu. Oke. Ini Mas Iskandar kayaknya udah mulai ada pergerakan. Mas Iskandar sudah mulai reaksi. Mas Iskandar. Oke teman-teman, jadi ini Mas Iskandar, Mas Ari, sama di belakang ada Mas Arif itu mencoba untuk berinteraksi. Sepertinya ada serangan sedikit ya dari sosok yang ada di sini. Biasanya kalau serangan kayak gini bentuknya kayak gimana Mas? Jadi dari para praktisi itu kayak mereka merasa pusing, mual, atau berat, macam-macam. Itu di sini dari awal permisi lah kita permisi. Tapi ada beberapa sosok yang langsung mendatangi kita, dan itu sebenarnya tidak mau diusik. Nah, jadi seperti kita itu tidak diberi izin, tapi kita berbicara dengan baik. Niat kita di sini hanya pengen mencari tahu. Dan tadi saya mencoba mencari sosok yang bisa saya ajak interaksi. Lokasinya sepertinya di bawah itu sering ada manusia datang ke sana. Nanti mungkin kita bisa ke sana ya. Nah itu kayaknya bisa ya. Aman. Bentar ya, coba saya ajak diskusi dulu untuk kita ke sana.
Sebenarnya di situ ada banyak sosok ya mas. Ini bisa kelihatan dari sini mas. Di sini ini sebenarnya Kalau di kamera itu dia Untuk- mau nggak sih di kena sinar gitu, dia marah nggak? ya sebenarnya marah. Marah gitu. Di sini ini ada sosok besar. Mm-mm. Itu wujudnya hitam, Mm-mm. berbulu besar. Pop. Itu udah ada interaksi sedikit. Di sini seperti menutupi jalan kita untuk ke sana. Oh gitu. Besarnya kira-kira segimana mas? Tinggi mas. Ini saya 170-an, sekitar 3 meter ada. Sampai batas Batas itu ujung itu. Batas ujung. Nah, batas ujung situ. Oh ini segitu. Itu sebenarnya menghalangi kita untuk masuk. Tapi sebenarnya saya tertarik sih untuk masuk karena di dalam itu kayak ada manusia-manusia sepertinya meminta sesuatu ke sana gitu loh. Jadi takutnya mereka ini takut kalau kita masuk ke dalam itu nanti akan mengganggu kebiasaan yang seperti itu. Sebenarnya kita kan di sini hanya ingin mencari informasi ya tentang Ada apa kegiatan yang apa aja gitu ya. ada apa aja kegiatan manusia yang di sini. Tapi dari pihak itu tadi saya mencoba menegosiasi. Kita tidak mengganggu, Ya. kita tidak akan merusak. Kita hanya ingin menguak, mencari tahu informasi yang ada. Tapi tetap saja saya dihalangi. Oke. Jadi dia merasa terganggu. Oh. Apalagi ada cahaya ini tadi, itu cahaya apa? Itu sangat mengganggu kami. Kalian jangan pulang aja gitu. Oh. Saya tadi mencoba negosiasi terus, tapi masih terus seperti itu. Menyerang, dia menyerang atau memang? Tidak menyerang tapi memperingati. Oke. Kalau kita masuk, nah itu ada interaksi kan. Udah mulai suara-suara. Dari sana, Mereka sudah mulai. Sudah dapat informasi untuk caranya dia memberikan nomor seperti itu. Misalnya nih aku mau ikut togel nih, aku minta nomor tuh. Ya. Terus apa aja yang biasanya Biasanya gini. lakukan? Itu biasa sosok-sosok seperti itu sebenarnya mengelabui. Sebenarnya mereka juga bukan memberikan yang sebenarnya kan, tapi karena dia merasa dia dipuji, dia kan biasa itu ada yang ngasih kopi atau kembang atau rokok sejenisnya gitu kan, dengan nanti ditandai bintik hitam atau apa, tapi itu tetap berdampak gitu loh. Jadi ketika meminta ke sana nanti mereka akan meminta sesuatu juga dari kita, tapi enggak seketika gitu loh. Biasanya sosok itu akan memberikan dulu kepada orang yang meminta, tapi nanti dia akan mengambil lagi gitu loh. Karena banyak yang merasa dibantu karena dapat, jadi sebagian ke sini. Makhluk apa aja yang bisa memberikan nomor di sini? Maksudnya kan nggak semua. Iya, itu oknumnya lah. yang tadi yang menghalangi kita. Yang besar itu ya. Itu yang besar hitam. Oke. Itu berbulu tebal. Itu ada Taringnya. taring. Nah, itu yang paling aktif. Sama di sana itu ada sosok wanita. Dia terbang. Nah, itu juga sangat aktif. Aktif ya. Itu yang paling sering ngasih nomor gitu ya. Iya. Oke. Mungkin kita bisa masuk ya, atau namun jangan terlalu jauh-jauh ya, karena tadi ada sedikit saya sedikit berkomunikasi ya yang ada di situ ya, yang tadi udah disambung oleh Mas Iskandar. Itu kalau kita agak ke sana itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau secara jalan mungkin jalan pun bisa kita jalan gitu. Namun ketika nanti di sana yang saya khawatirkan sosoknya gitu loh. Karena mungkin tadi aku agak berinteraksi ya, nggak minta ya, hanya ingin kita kan di sini kan cuma ingin bertanya, cari informasi. Namun di sana itu ada tempat di mana singgahan dari sosok tersebut di situ.
Nah, jadi sosok tersebut itu singgahnya di situ dan biasanya orang yang meminta itu kan di area sini, di belakang tempat ini. Jadi kan dia sedikit seperti bertapa ya. Oke. Gitu. Menghadapnya ke sana berarti. Iya, menghadapnya kan ke sana. Karena sebenarnya itu minta sesuatu dan sambil menunggu suatu informasi dia tidur di belakang sini. Nah, sebenarnya gini ya. Ini kalau dulu itu adalah alam sih, Mas. Kalau saya alam. lihat. Jadi sebuah aliran yang dimana ini adalah cuman aliran seperti sungai ya, seperti itu, kali lah ibaratnya ya kali. Namun di sini karena tempat ini dulu itu kan sepi banget ya, Mas, ya, sepi dan dimana saking sepinya itu mungkin masyarakat sulit untuk mengakses, khususnya akses masuk di sini. Seperti itu. Kan tempat ini pun dibangun juga belum lama sih, Mas. Seperti itu, baru beberapa tahun ke belakang seperti itu. Jadi dulu itu kan ini sebenarnya itu belum berbentuk seperti aliran, jadi masih seperti apa ya namanya pegunungan ya, Mas ya. Itu kan ada yang tinggi dan landai. Nah, dan sebaliknya tinggi dan landai. Nah, dari landainya itu air yang untuk mengalir gitu. Saking begitu derasnya aliran, nah akhirnya batu-batu yang kena air itu pun ikut terbawa arus gitu, sehingga terbuat menjadi aliran. Nah, berhubung masyarakat ini ada penghubung dua desa, sehingga dibuat ini sebuah jembatan ya. Gitu. Dan karena lamanya juga kan beberapa sosok ya yang ada di sini seperti itu, yang semula ya sosok itu sebenarnya kan alam ya, kembali lagi ke alam. Jadi kalau kembali ke alam itu sosoknya itu sebenarnya itu positif negatifnya itu dari manusianya sendiri. Oke. Gimana, Mas? Gimana, Mas Kanar? Mungkin kita langsung masuk aja ya, karena ini apa energinya makin besar, takutnya nanti malah makin banyak yang datang. Oke. Karena tadi aku sama Mas Arin coba negosiasi itu makin ramai. Jadi dari kita datang tadi nggak sebanyak ini loh, tapi sekarang ada beberapa sosok yang baru dan ini udah energinya udah besar. Jadi daripada nanti makin besar makin nggak terkontrol, takutnya nanti kita lebih baik kita langsung. Oke, lebih lanjutnya kita coba masuk. Yuk. Yuk. Langsung aja ya, Mas. Yuk, monggo. Lanjut, Mas Ari, melihat apa ini yang unik? Yang tadi udah dijelasin ya, tadi dari Mas Iskandar sama Mas Arif tadi. Untuk kegiatan yang dilakukan tadi sebelumnya emang yang saya lihat untuk flashback ke belakang memang banyak yang kasih bunga kembang setaman kayak gitu di belakang, sebenarnya di belakang sini. Jadi di area sini sampai daerah sini ada yang naruh bunga sama apa ya, yang jelas saya melihat itu untuk flashback bunga. Kemudian ini Mas Jamilum, ini saya nemu sosok yang unik. Sosoknya kayak wanita, iya nggak Mas Jamilum? Iya, itu juga lihat, insya Allah ya. Nah itu di sosok yang wanita ini saya gambarin aja ya, bajunya itu pakai baju biasa, entah ini ganggu atau enggak, kayaknya mengganggu ini. Iya Mas Jamil. Ya. Gimana untuk pandangannya? Ini jin yang usil sih kalau dari saya, itu kayak jadi jinnya ini mengambil kesempatan. Jadi ketika saya flashback itu ketika beberapa waktu lalu ada kejadian, maaf, gantung diri saya lihat, dan si sosok jin tersebut nakal. Dia mengambil cosplay atau penampakan seperti itu, Mas, untuk menakut-nakuti warga. Oh iya, berarti yang wanita itu? Iya, yang wanita itu, Mas. Berarti kita nemu kesamaan ini untuk pandangannya. Insya Allah itu unik sih, Mas. Nampak terus sih, terbang. Berarti yang dibilang Mas Skandar tadi kayak wanita terbang, ya, saya nangkapnya juga yang itu. Yang ini, benar kan? Juga. Kemudian sebenarnya saya sosok wanita lagi, belum nanti jaminan yang lain ya, kayak yang sering godain orang lewat, ya enggak? Iya. Ada orang lewat
entah itu dia usil bonceng ataupun iya enggak. Itu sering menimbulkan bebauan juga sih. Nah itu wangi atau gimana? Nah itu kalau aku ngelihatnya ternyata macam-macam, ada yang wangi, ada yang bau amis, maaf, sama pesing itu juga ada kayak gitu. Oke, berarti hampir sama untuk pandangan kita hampir sama sebenarnya. Lalu untuk Mas Jamil nemu yang lain nggak? Ada satu lagi, ada sosok, mohon maaf ya, cowok itu wajahnya, maaf, itu rusak banget. Kalau saya ngelihatnya, insya Allah itu dulu pernah ada sih, mungkin ya nggak mau nyebutin lah sosoknya siapa, tapi beliau tuh pernah jatuh di daerah sini, dan aku ngelihat itu kepalanya membentur batuan di bawah. Ya, itu wah, itu jinnya nakal banget sih. Maksudnya kenapa harus mengambil betul. kesedihan seseorang untuk menakut-nakuti orang? Jadi itu jin yang nakal, itu perlu janganlah takut kayak gitu. Itu jinnya tuh nakal. Beliau menampakkan seperti itu cuma buat nakut-nakutin aja sebenarnya. Tapi sosoknya itu insya Allah sudah sama Gusti lah ya. Soalnya orang meninggal tuh rohnya udah sama Gusti. Jadi beliau itu ada jin nakal itu. Kalau aku pribadi ya Mas, kalau kayak gitu bukan takut sih sebenarnya. Kalau saya cuma kayak jijik aja kalau lihat muka kayak gitu, ya enggak? Iya Mas, tapi ya iya sih, ya kayak gitu, setiap orang gitu punya hal yang dikhawatirkan masing-masing. Ini buat kayak penduduk sekitar daerah sini kan, ini di Wonogiri. Ini buat penduduk sekitar enaknya kalau digangguin harus gimana gitu. Kalau dari aku kalau sih, menurut Mas Jamil sendiri, intinya buat yang muslim ya cukup bismillah aja, nggak perlu klakson atau apa, lewat. Pokoknya intinya ini jalan ini jalan fisik, jalan manusia. Jadi ini punya kita gitu. Kalau aku lebih mungkin yang untuk agama lain ya mungkin harus berani aja ya lewat di sini. Betul. Jangan sampai takut. Cuma memang ada yang di sini yang ada sosok yang besar energinya. Cuma sedikit berkurang energinya. Beda sama kita awal-awal tadi sama yang serangan Iskandar sama Arif tadi. Iya betul ya Mas. Betul. Jadi sedikit berkurang untuk energinya. Cuma kita masih bisa flashback untuk yang sosok yang tadi itu ya. Dan gini Mas, ada hal yang mungkin perlu ya saya sampaikan ya. Ini dari saya ngeliat itu pernah ada yang bukan duduk sih, tidur di sini. Yang untuk tujuan tertentu, dan akhirnya beliau itu Penduduk sini. orang adalah pokoknya ya. Oh maksudnya orang atau manusia lah. Oke. Itu ada yang pernah tidur di sini dan beliau itu saya lihat bahaya sekali. Itu hampir terenggut nyawanya, Mas. Karena mungkin beliaunya nggak kuat ya. Aku melihatnya kayak gitu. Itu mungkin dari efek karena beliaunya meminta pada hal yang tidak semestinya tadi, seperti yang dijelasin Mas Maron di awal tadi. Nah ini ada. Halo. Kerasa ada suara mungkin tadi nggak tahu bisa masuk kamera atau enggak. Itu ada suara kayak orang melangkah. Oh ya Mas Arita, ada satu lagi nih yang unik ya. Ternyata gangguan. Aku lihat tadi ada yang berbentuk fisik. Itu kayak ada lemparan tanah. Kayak gitu Mas. Dari arah sini atas sih. Atas sana. Oh, nah, iya. Aku karena gangguannya itu berupa fisik juga Mas ternyata. Ya aku kerasa betul. Jadi intinya buat bola-bola saya semuanya cukup berani aja, udahlah pokoknya yakinlah sama yang di atas, aman gitu, nggak perlu sih takut. Itu paling kalaupun mungkin itu berwujud kayak tanah gitu ya, ketika kita udah yakin itu pasti nggak kenal, nanti hilang. Itu sebenarnya kayak halusinasi yang ditimbulkan oleh sosok-sosok tersebut kayak gitu. Oke, berarti saya ambil garis besarnya emang harus yang intinya berani aja ya, jangan sampai takut ya Mas. Betul. Itu kalau saya pribadi yakinnya saya seperti itu. Cuma yang di sini kalau kita mau lewat sini emang langsung ada gangguan ya. Betul. Terus kayak yang barusan tadi ya, ini
sosok cewek tadi yang baru. Betul, karena kita singgung, jadi beliau mencoba eksis. Gitu saya sempet ya gimana dia coba untuk apa namanya Menyapa. nah gitu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Kuwi ngopo ning kene? Loh, di sini nggak ada apa-apa. Kita cuma di sini ingin mencari tahu aja, mencari informasi yang ada di sini. Golek opo kowe? Nggak cari apa-apa kita di sini. Ini siapa ini sosoknya ini? Aku sing duwe. Ya, benar. Ini sosoknya siapa ini? Aku sing kok ngomong ning kono. Oh iya, baik. Tadi udah diskusi toh dengan saya? Nah, baik. Dan tadi aku udah izin juga toh? Ya, jadi nggak ada masalah toh? Lho kowe ning kene golek opo? Nah, Siyane. di sini cuman kita ingin cari tahu saja. Ini sebelumnya namanya siapa? Dengan siapa ini saya bicara? Ora berarti. Baik ya, enaknya saya ngomong dengan sebutan siapa ini? Biar enak diskusinya. Mbah ya. Oke, baik. Nah, di sini ya Mbak ya. Ini kita dan teman-teman. Sebenarnya di sini kita nggak ingin ganggu kok. Tadi kan sudah saya sampaikan, ya toh. Intinya kita di sini tuh cuma ingin tahu kenapa sih kok tempat ini tuh seperti ini, dan warga sekitar pun kadang lewat sini pun takut gitu loh. Ini sebenarnya tempat apa sih Mbak? Bisa diceritakan dulunya itu seperti apa? Seperti itu loh. Biar mungkin teman-teman yang menyaksikan pun juga tahu gitu loh sejarahnya tempat di sini itu seperti apa dan bagaimana. Bisa diceritakan Mbak? Dulunya di sini. Ya. Gimana Mbah? Mohon maaf Mbah, ini sebelumnya nggak perlu keluar Mbah. Kita cuma mau bicara sedikit aja Mbah. Mungkin bisa diinformasikan pada kita, biar teman-teman yang menyaksikan pun juga enak gitu Mbah. Jadi nggak terbawa suatu ketakutan gitu loh. Jika emang ingin jalan ke sini seperti itu. Oke, kulo kali rencang-rencang. Soal mriki niku pengen ngertos dan niku jane jangan tugas kita mriki niku napa ngoten. Jane aku yo ora ini rumahku. Oh ning kene omahe jenengan. Oh kan. Terus masalah ganggu-ganggu niku warga niku pripun? Kuwi udah aku. Nah jenengan. Lah tugas jenengan enten mriki napa? Aku yo rumah kowe ning kene iki kan bisa aku ya ning kene. Ning kene. Nek wong njaluk nomor dikeki ya. Kuwi udah aku. Oh udah jenengan. Lah sing keki sing pundi? Oh. Terus kira-kira napa Mbah kok ngantos mriki iku gangguane kuatah niku mergone napa to Mbah? Napa tiyang mriki nenten salah teng jenengan? Ora enak. Lah iya. Udah aku. Salah. Jenengan ten mriki napa? Aku ning kene wis kan dhisik. Oh kan dhisik. Mboten ganggu jenengan. Jadi ngapunten nih Mbah. Itu kan enek koncone jenengan teng mriku. Niku koncone jenengan apa benten niku sing teng mriku niku? Ya kira suwe. Oh, dereng dangu ya Mbah nggih. Kira-kira niku ngopo kok enten mriki? Tujuane ngopo? Sing diwian oke. Enggak oke, Mbah. Ya, iki kan enek sosok cewek to, Mbah. Nah, kuwi mau diskusi karo aku. Kowe kan yo ngerti to, Mbah. Nah, kira-kira ki ngopo kok ning kono wae iki? Kuwi wis suwe urung ning kono kene iki. Kuwi ora suwe kan aku, tapi yo dhisik aku jeneng. Oh, cek duwe. Bali wis sing suwe dhewe Mbah ning kene. Karo mbah-mbah sing ning isor barang yo sik kowe Mbah ning kene. Untuk di belakang sini ya Mbah ya. Belakang gubuk ini itu dulunya itu ada pohon besar. Dan pohon besar ini asal usulnya pertama kali yang ada ya Mbah ya. Oh, nggih. Sebelumnya gini Mbah, perlu kami tanyakan juga Mbah. Sosok tadi yang diberikan sing kei nomor ini sebenarnya wujudnya apa sih Mbah? Kok kadang itu wong-wong menunggu wah iki siluman apa iki gendruwo apa piye? Piye Mbah? Bisa dicitrakne lah.
cerita nih ya ngono piye Pak? Iki yo sing ini sing Tapi sosok kuwi sapa, Mbah? Sosok sing ngekeki nomor kuwi. Oh, wong itu ayu. Oh, yo wonge ora gelem. Ora gelem ngetokne ya, Mbah. Oh. Nggih. Saya Mbah. Namun ngene, Mbah, kadang itu enek cerita nih warga ning kene. Kuwi nek sing mlaku ning kene, kuwi kadangi enek sing dieloni. Piye apa ya tenan, Mbah? Ora dironi. Ya, kok piye, Mbah? Dirui. Tapi nek wonge ndonga apik, Mbah. Istighfar apa selawatan ngono apa ya diganggu, Mbah? Ganggu sing ning kene ngono, Mbah. Kan aku masih izin to, Mbah. Bolo-bolo saya ini tadi seketika ada salah satu pemuda yang asal dari sini yang nonton mengikuti kita penelusuran ini langsung kerasukan dimasukin satu sosok mbah-mbah, dimana mbah-mbah ini kelihatannya mau memberikan satu informasi untuk kita. Jadi terus dipantau ini Mas Alif masih terus berdiskusi sama mbahnya untuk menguak informasi yang ada di sini. Mudah-mudahan mbak ini mau memberikan informasi sesuai apa yang ingin kita cari. Mungkin seperti itu. Iki kali wis kan dhisik. Ora kurang lahir wis. Oh, ngono ya, Mbak. Baik. Iki tapi asale saka ngendi, Mbak? Sumber banyu iki. Lor. Lor ini ngendi, Mbah? Lawu apa ngendi, Mbah? Lor kuwi. Oh, lor kuwi. Berarti buri gunung iki, Mbah? Yo gunung. Oh, gunung iki. Tapi kira-kira kuwi enek sing kayak sumber kuwi apa bener-bener kuwi alam, Mbah? Alam. Oh, alam. Baik. Cukup ngono ya, Mbah ya. Sekiranya aku ya wis akeh informasi sing mbok kei. Jadi yo matur suwun aku sadurunge, Mbah. Ngono. Informasi sing mbok kei ning aku lan kanca-kanca kabeh. Ngono. Dadi sing sapa wae sing mlaku kene kan yo ngerti kudu kepiye tumindake, prilakune lan sebagainya. Ngono ta, Mbah ya? Heeh. Gak apa-apa ya, Mbak ya. Oh, sadar. Oke. Baik pemirsa, ini tadi ada salah satu warga ya yang menyaksikan tiba-tiba di sini dia kerasukan dari sosok yang ada di sini sehingga seperti inilah kondisinya. Nah, tapi alhamdulillah ini si beliau sudah sadar ya. Terima kasih ya, Mas ya. Masih sakit, Mas? Gimana? Atau pusing atau bagaimana, Mas? Cut dulu. Ya. Ini dari tim Sisimoto sedang melakukan pembersih. Sisi lor. Baik, polo-polo saya ini dari tim Sisimoto akan mencoba melakukan pembersihan terhadap emasnya ini yang tadi sudah kesurupan. Langsung saja dilihat bagaimana pembersihan yang akan dilakukan oleh tim Sisimoto. Gimana, Mas? Udah mendingan ya? Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gimana untuk kesempatan kali ini apa yang dirasakan mungkin? Ya, gimana ya? Baru pengalaman sih.
baru pengalaman ya. Luar biasa dunia. Mohon maaf ya Mas ya, tadi ada gangguan sedikit yang harus masuk ke tubuh Mas seperti itu. Mungkin teman-teman semuanya bisa memberikan sedikit sebuah kesimpulan dari ekspedisi kita pada malam hari ini. Mungkin silakan bisa disampaikan. Ayo. Biasanya ini Mas. Jadi udah dari runtutan tadi udah dapet poin-poinnya ya. Jangan takut. Intinya kalau misalnya teman-teman semua itu punya iman yang kuat, jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Jangan mempercayai apapun yang bertujuan untuk menyembah sesuatu atau istilahnya syirik ya. Ya betul. Intisari dari runtutan perjalanan kita hari ini mendapatkan poin penting, yaitu kita jangan takut, selalu berdekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa biar kita selalu dilindungi kemanapun kita berada. Pokoknya untuk bolo-bolo saya dan tim semuanya kita mendoakan yang baik-baik saja. Semoga yang di rumah bisa mendapat poin positif dari apa yang kita sampaikan tadi ya Mas. Ya. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel YouTube kami di Sisi Moto. Like, share, and subscribe. Tunggu video-video kita selanjutnya.